sahabat MUI TV dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini dalam segmen ngopi kali ini saya kedatangan tamu dari Mas Miftah ya. Mas Miftah. Mas Miftah, mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Mas Miftah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fani dan sahabat MUI TV Kota Bekasi. Apa kabarnya hari ini? Semoga yang disampaikan Mbak Fani sehat semua, Amin. dalam keadaan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Nah, Mas Miftah, pasti sahabat MUI TV ini belum tahu Mas Miftah ini asalnya dari mana sih? Ya, kalau sahabat MUI mungkin sudah tahu. Saya sudah terkenal di Bekasi. Wih deh, terkenal di Bekasi nih. Ya, yang belum tahu diri saya, perkenalkan dengan segala hormat, nama saya Miftahuddin, biasa dipanggil Miftahuddin Tauhidi atau Mas Miftah. Kalau asalnya wong Tegal, dari Tegal. Tapi sudah lumayan lama di Kota Bekasi. Di Bekasi. Nah, di Bekasi ini berapa lama, Mas? Saya semenjak tahun 2013 sudah di Bekasi. 2013 sudah di Bekasi ya. Nah, tinggalnya di Bekasi itu di mana sih, Mas? Ya, saya tinggal di Bekasi Timur. Bekasi Timur, Ya, di perumahan Bola Kapal Permai. Oh, di situ, ya. Nah, kemudian saya ingin menanya nih, Mas. Pandangan terhadap situasi Bekasi saat ini tuh seperti apa sih? Kan Mas Miftah udah sering sosialisasi ya. Iya, ke masyarakat. Nah, keluh kesahnya warga Bekasi itu apa sih, Mas? Ya. Sebenarnya secara umum kondisi Bekasi itu baik-baik saja ya. Baik-baik Jadi saja. dari dulu sampai sekarang Bekasi masyarakatnya dengan kota ihsan. Ya, memang sudah tingkat lebih baik ihsan ya. Mungkin yang dibutuhkan hanya kondisivitas masyarakat aja. Bagaimana masyarakat itu bisa beraktivitas dengan baik, ya, diberi akses yang baik oleh pemerintah daerah khususnya. Seperti itu. Ya. Nah, Mas Miftah ini dari Dapil 2 ya kalau nggak Iya, salah. Dapil Dapil 2. Itu Dapil 2 itu di mana aja sih, Mas? Ya, Dapil 2 itu kalau tahun ini pemilu ya, agak berbeda dengan tahun sebelumnya. Jadi tahun ini Dapil 2 itu Bekasi Utara dengan Medan Satria. Bekasi Utara dan Medan Satria. Iya. Nah, kemudian nomor urut berapa tuh, Mas? Ya, nomor urut 6 ya. 6. Nomor urut 6. Oke. Insya Allah nomor yang membawa kebaikan. Amin. Nah, kemudian moto Mas Miftah sendiri itu apa sih? Ya, dari awal saya datang ke Bekasi itu aktif di berbagai kegiatan masyarakat, khususnya di dunia keagamaan ya, masjid taklim, masjid dan sebagainya. Dan saya punya keinginan untuk melayani umat. Melayani umat. Melayani umat. Nah, mungkin dengan politik ini saya bisa melakukan lebih untuk umat. Nah, kalau motivasinya sendiri ikut caleg itu apa, Mas? Motivasinya panggilan hati aja. Panggilan hati. Iya, didukung dengan background saya memang politik. Berarti emang dari dulu emang backgroundnya sudah politik Sudah ya? politik dan aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan. Oke, nah kemudian nih Mas Miftah, saya ingin menanya apa sih menurut Mas Miftah sendiri pandangan politik itu tuh apa sih, Mas? Politik bagi saya adalah jalan yang paling strategis ya. Jalan yang paling strategis, yang paling baik untuk melayani umat. Jadi politik itu ketika berada di tangan yang amanah, Betul. sekecil apapun kebijakannya akan menjadi maslahat untuk orang banyak. Iya. Contohnya banyak ya. Ya, jadi dengan kebijakan yang didasari oleh keimanan yang baik, cara yang benar, kemudian menjadi manfaat, bahkan kalau dalam bahasa agama disebut barokah ya, berkah ya. Ziyadatul khair, kebaikannya berlipat-lipat. Dan kebalikannya Mbak Fani, kalau politik itu di tangan orang yang salah, bisa musibah besar. Waduh. Iya, meskipun kebijakan itu kecil, terlihat kecil, tapi ketika kebijakan itu salah, maka akan dampaknya bukan hanya untuk pribadi, partai politik, tapi untuk masyarakat seluruh. Betul, banyak korupsi sehingga masyarakat terlantar di mana-mana. Betul Mbak Fani. Itu yang membuat sebagian pandangan umat masyarakat di Indonesia ini memandang bahwasannya kalau politik itu adalah sesuatu yang panas, sesuatu yang alah apa sih politik, toh dalamnya juga banyak yang korupsi kan, seperti itu ya Mas ya. Tapi politik sendiri saat di tangan yang tepat, insya Allah itu akan berjalan dengan tepat ya Mas ya. Jadi khususnya anak muda itu Mbak Fani, sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari politik ya. Memisahkan anak muda dengan politik sama dengan memisahkan gula dengan manisnya. Aduh. Bisa nggak? Nggak bisa ya. Bisa tuh, susah melekat banget. Soalnya ya. Iya. Nah, kemudian Mas, kenapa Mas Miftah ini memilih Partai Umat? Partai Umat ya.
Jadi saya memilih Partai Umat itu bukan sekonyong-konyong. Terus saya alamatkan pada Partai Umat. Tapi saya menganalisa jauh hari sebelumnya ya. Jadi sesuai fitrahnya manusia itu kan sebagai khalifah fil ar ya. Khalifah di muka bumi. Yang tugasnya ngapain? Tugasnya itu hanya dua Bapak nih ya. Mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada burukan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, saya lihat visi besar Partai Umat seperti itu. Ada di situ ya? Ada. Visinya apa? Yaitu tegakkan keadilan. Ya. Keadilan itu adalah simbol dari amar ma'ruf. Ya, jadi masalah terbesar bangsa ini sekarang adalah keadilan. Masalah keadilan ya. Jadi banyak pengadilan tapi susah untuk mencari keadilan katanya. Yang kedua, lawan kezaliman. Kezaliman itu adalah simbol dari kemungkaran ya. Kezaliman sekecil apapun itu akan membawa dampak untuk orang banyak. Ya, jadi masalah kezaliman itu sesuatu yang perlu konsensus Pak Fani. Iya. Nah, saya ingin menanya sebenarnya sejarah Partai Umat itu sendiri dari awal muncul tuh kapan gitu kan? Soalnya orang-orang juga sebagian ada yang baru tahu nih Partai Umat kayak gitu. Nah, tapi Mas sebelum kita lanjut, mari kita ngopi dulu. Siap Pak Fani. Ayo kita ngopi karena ini adalah ngobrol pagi bersama MUI Kota Bekasi. Masya Allah. Nah, silahkan Mas dilanjutin. Gimana nih sejarahnya? Ya, sejarah singkatnya. Sejarah Partai Umat memang wajar kalau masyarakat khususnya di Kota Bekasi belum paham tentang Partai Umat. Karena Partai Umat ini baru pertama di pemilu 2024 ini. Berarti baru pertama ya? Iya, itu pun kemarin sempat tidak lolos verifikasi. Kok bisa? Ya, kenapa tuh Mas? Karena sebab administrasi tertentu, tapi bisa dikejar oleh tim yang bekerja sehingga dinyatakan lolos atau layak untuk mengikuti pemilu 2024. Seperti itu. Nah, kemudian nih Mas, berapa sih modal yang Mas siapkan untuk menjadi anggota DPRD? Karena yang pastinya sebuah pencalekan itu nggak mungkin kalau nggak ada modal. Iya, pasti betul. Sedikit-sedikit adalah modal dikit kayak gitu tuh. Perlu disampaikan di sini enggak ya? Jadi modal saya untuk ikut kontestasi di pemilu 2024 ini sangat banyak ya. Iya. Bisa disebutkan ya. Modal saya 3M. 3M ya. Iya. Modal saya 3M Mbak Fani. Yang Apa main ya. M yang pertama adalah meluruskan niat. Meluruskan niat. Jadi innama amalu biniat. Segala sesuatu tergantung dengan apa yang diniatkan. Kalau niat kita baik, insya Allah akan semuanya akan baik. Jalan yang terbaik. M yang kedua. Apa tuh Mas? Yang penting juga nih Bapak nih. Iya. Jadi mohon doa orang tua, kerabat, sahabat dan rekan seperjuangan. Jadi insya Allah dengan doa-doa mereka akan membuat langkah kita dimudahkan, dikuatkan. Apalagi kan diidentikan pemilu itu perang ya, perang udah saraf, dari modal sebanyak-banyaknya, pemikiran dan sebagainya. Tapi kalau dibekali dengan doa-doa orang sekeliling kita, insya Allah kita dikuatkan. Dan paling penting nih yang tiga. Yang ketiga adalah melakukan ikhtiar yang terbaik. Melakukan ikhtiar yang terbaik. Bukannya baik, terbaik ya. Terbaik. Ya. Karena apa? Kita sering di kalangan anak muda itu kan manjada wajada gitu kan. Kurang lebih siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapatkan. Ya, jadi insya Allah hasil itu berbanding lurus dengan usaha yang kita lakukan. Ya mungkin seperti itu. Kemudian 3M. 3M itu ya. 3M. Alhamdulillah selama ini mendapatkan respon yang positif dari masyarakat. Masya Allah. Ya. Kalau secara nominal mungkin perlu disebutkan juga ya. Saya mendaftarkan diri, menyiapkan berkas administrasi aja. Saya ikut medical check up itu di RSUD. Ya. Apa namanya? Saya bayar MCU aja, pinjam uang dari celengan anak saya yang berusia 5 tahun. Ya. Jadi diniatkan Bismillah, moga ini menjadi jalan untuk melayani masyarakat. Masya Allah, amin. Jadi benar-benar harus dengan niat yang
benar gitu ya. Iya. Sehingga kita hikmah ke masyarakat juga benar, tidak salah niat seperti itu ya Mas ya. Jadi banyaknya, saya tambahkan sedikit ya, banyaknya korupsi di masyarakat, penyelewengan, KKN dan sebagainya itu disebabkan dari awalnya, dari proses kandidasi, proses suksesi pemimpin yang tidak melalui jalan yang benar. Di awal sudah bagi-bagi uang, bagi-bagi sembako, sehingga ketika jadi apa orientasinya? Bagaimana supaya saya mendapatkan kembali gitu kan. Itu yang salah ya Mas ya. Nah kemudian nih Mas, bagaimana pendapat Mas ini dengan tren meningkatnya calon pemimpin muda yang ikut kontestasi di pemilu 2024? Iya, itu kemarin sempat viral ya, karena ada bahkan itu sampai ke ranah MK ya. Jadi MK lembaga terhormat saja bisa menjadi candaan ketika meloloskan salah satu pasangan gitu kan. Nah, menurut saya mungkin masih tergolong muda ya Bapak ya. Saya masih muda, justru menganggap ini adalah kabar baik ya, angin segar buat kita. Bahwa anak muda sekarang trennya mau terjun ke politik, tapi dengan catatan Bapak nih. Catatannya muda bukan hanya soal usia, tapi muda harus matang. Betul. Harus matang. Jadi bukan hanya dia muda memperoleh privilege gitu kan, anak siapa maju melalui kandidasi yang gampang itu kan, langsung masuk, tidak melalui seleksi dan sebagainya, itu seperti itu. Tapi muda tapi matang. Matangnya ukurannya dua ya. Apa tuh Mas? Ukuran yang pertama itu kapabilitasnya. Berarti memang dia muda tapi punya kapasitas. Ya, punya keahliannya di bidang itu. Ya. Yang kedua akseptabilitas. Ya, jadi memang rekam jejaknya sudah diakui masyarakat. Dan yang ketiga ini sebagai pendukung aja ya. Ini apa namanya? Dia dikenal di masyarakat. Ya, jadi elektabilitas lah istilahnya. Ya, jadi kapabilitas, akseptabilitas dan apa namanya tadi? Elektabilitas. Itu pendukung saja menurut saya. Jadi emang dewasa tuh muda tapi dewasa, dan dewasa itu dari semua apa ya sisi gitu ya Mas ya. Jadi muda itu bukan hanya soal usia ya, tapi soal kedewasaan juga, bagaimana berpikir, bagaimana bertindak gitu kan. Apalagi memutuskan sesuatu, dan itu harus benar-benar dipikirkan matang-matang kan Mas. Karena apa yang kita putuskan itu berdampak kepada seluruh masyarakat. Iya, masyarakat banyak ya, bukan hanya setahun 2 tahun tapi jangka panjang. Betul. Nah, pertanyaan terakhir nih Mas, kalau misalkan Mas Miftah terpilih, apa yang Mas perjuangkan untuk warga Kota Bekasi nih Mas? Ya, itu apa namanya cita-cita besar saya ya, karena harus terpilih Bapak nih. Amin. Karena perlu anak muda untuk di 2024 ke depan. Ya, jadi sesuai fungsi dan perannya DPRD Bapak nih, kan fungsi dan perannya 3 ya secara umum. 1 fungsi legislasi, bagaimana membuat peraturan yang baik. Yang kedua fungsi budgeting, menyusun APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama wali kota. Dan yang ketiga yang paling penting juga ini adalah bagaimana melakukan checks and balance, pengontrolan terhadap pemerintahan daerah. Nah, karena basic saya di awal ada seorang pendidik ya, seorang guru, saya guru honorer. Yang ingin saya perjuangkan pertama kali adalah bagaimana guru di Kota Bekasi itu bisa naik taraf hidupnya, bisa sejahtera. Jadi sesuai dengan pelajaran kita di SMP, SD dulu ya, bagaimana kota Nagasaki, kota Hiroshima itu hancur oleh satu benda yang sangat kecil, Little Boy nama bendanya, bom atom ya. Tapi dengan bom atom itu hancur lantak Jepang. Terus apa yang dilakukan oleh Kaisar Hirohito? Yaitu menyelamatkan para guru. Guru diselamatkan agar bisa memperbaiki kondisi sumber daya manusianya. Dan kita bisa lihat sekarang bagaimana Jepang majunya, bahkan menjadi negara superpower ya di Asia, bahkan di dunia. Maka pendidikan yang perlu mendapatkan perhatian khusus di awal. Yang kedua, akses pendidikan, akses kesehatan ya. Akses kesehatan. Bagaimana masyarakat Kota Bekasi yang sekarang sudah baik menjadi lebih baik lagi dalam pelayanan kesehatan. Dan yang ketiga secara khusus ya, bisa juga dengan channel pribadi saya nantinya akan bagaimana kita bikin program 1 kecamatan minimal 1 rumah tahfiz gratis. Waduh, Masya Allah. Jadi 1 kecamatan itu nanti ada beberapa kelurahan perwakilannya, nanti dari kelurahan berapa orang. Nah, lama kelamaan kalau ini berjalan dengan baik, 1 rumah 1 menghafal Quran. Amin. Ya Rabbal alamin. Masya Allah, mulia sekali Mas. Ya, mohon doanya Bapak Nin. Amin. Semoga dengan adanya program-program tersebut banyak
mengeluarkan generasi-generasi muda para penghafal Quran di Kota Bekasi ini. Amin, amin, amin. Dan seluruh guru-guru tuh sejahtera, ya Mas. Sejahtera, ya. Amin. Karena kita dilahirkan dari seorang guru. Betul. Ya. Nah, kemudian Mas, ada nggak pesan untuk sahabat MUI TV? Ya, ada ya. Sahabat MUI TV di Kota Bekasi, dimanapun berada yang sekarang sedang beraktivitas, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusannya. Saya ingin mengajak khususnya kepada pribadi saya, kita jadikan pemilu tahun 2024 sebagai momentum terbaik kita memilih pemimpin. Pelajaran pemilu sebelumnya sudah banyak ya, jangan sampai pemilu tahun depan terulang lagi kita salah memilih pemimpin. Maka jadilah pemimpin yang rasional. Rasional artinya membandingkan antara satu calon pemimpin dengan calon pemimpin yang lain, mana yang lebih baik secara kapabilitas, secara track record, secara elektabilitas, itu nomor 2. Maka pentingkan kualitas calon agar pemilu 2024 adalah pemilu terbaik yang menghasilkan pemimpin terbaik. Terima kasih. Ya, jangan lupa untuk warga Kota Bekasi khususnya yang ada di Dapil 2, Kecamatan Bekasi Utara, Kecamatan Medan Satria, mohon doanya, mohon nasihatnya, mohon dukungannya, dan pilih saya untuk pemilu 2024 untuk DPRD Kota Bekasi. Insya Allah kita akan bekerja sama, kita jadikan Bekasi lebih baik lagi. Takdir kami takdir kami adalah untuk melayani umat. Takdir dalam keyakinan Islam itu nomor 6. Kita percaya dengan takdir baik dan takdir buruk, dan takdir baik pun harus dijemput dengan kemenangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi untuk sahabat MUI Kota Bekasi, jangan lupa pada tanggal 14 Februari 2024. Jangan sampai golput ya. Nah, pilih Mas Miftah nomor 6 Dapil 2. Partai Umat. Kecamatan Medan Satria dan Bekasi Utara. Oke, mantap ya, Mas terima Miftah. Terima kasih Mbak Fani dan sudah memberikan waktu buat kami. Terima kasih juga Mas Miftah sudah berkenan untuk datang ke studio kami. Ya. Nah, terima kasih sahabat MUI TV. Kami berdua pamit undur diri. Jangan lupa untuk kritik dan sarannya, dan kemudian jangan lupa untuk selalu mengikuti channel kami dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.